Jemaat GBI Maplepark yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah KTM online GBI Maplepark. Kami berharap seluruh jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hambanya. Untuk mengetahui updatean terbaru GBI Maplepark, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada seluruh keluarga dan kerabat kalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maplepark dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Maplepark Minggu 28 Februari 2021 akan dilayani oleh Pastor Philip Mantova, premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maplepark, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maplepark sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
habis dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi Tuhan mengagungkan Engkau, sebab hanya Engkau yang layak untuk diagungkan, ditinggikan, dimuliakan di atas segalanya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sob, di bawah kolong langit ini gak ada nama lain yang berkuasa dan dahsyat seperti Tuhan kita. Amin. Haleluya. Come on. Langit adalah takhtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu, sungguh mengagumkan.
dalam hatiku, tercengang ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Dan terakhir mencipta segalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak berhenti segenap hatiku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku
segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah segala hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah segala hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang Shalom, terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya, bahkan memperbolehkan, mengizinkan saya untuk boleh melayani Tuhan dalam bentuk online service. Terima kasih untuk Gembala dan juga seluruh jemaat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Biarlah firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami, dan selalu itu terjadi. Firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami. Berbicara Engkau Tuhan, kami buka hati kami, masuk di sana Tuhan, dan biarlah menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tanpa berlama-lama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama saudara. Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 ya. Oke, 1, 2, dan 3. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamun yang tidak jujur, supaya jika mamun itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sekilas ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, sepertinya karena apa yang tertulis di dalam bahasa Indonesia, seolah-olah Yesus ingin memerintahkan kepada saya dan Anda untuk berlaku tidak jujur. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang saya boleh lihat di sini, bahwa persahabatan itu tidak memandang satu halangan apapun. Kita boleh bersahabat dengan siapa saja, bahkan dengan apa saja, saudara. Bahkan kalau kita perhatikan lagi di dalam terjemahan ini, supaya jika mamun itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Seolah-olah bahwa kerajaan sorga itu adalah tempat terakhir di mana saya dan Anda bisa berlindung di dalamnya, mendapatkan pertolongan. Tetapi kalau kita memiliki satu pemahaman yang baik, hikmat yang datangnya daripada Tuhan, bahkan satu pengertian tentang Kristus itu sendiri, maka lenyaplah apa yang tadi saya katakan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Anda membaca kebenaran firman Tuhan, membaca suratan Tuhan terhadap kita, kita tahu bahwa Tuhan itu baik, sungguh baik, sangat amat baik. Tidak ada penipuan ya yang dilakukan Tuhan kepada kita. Bahkan tidak ada kejahatan yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan saya dan Anda. Saya katakan demikian karena seringkali di dalam kekristenan kita mencari bukti-bukti atau kita mencari hal-hal, khususnya kebenaran firman Tuhan untuk berlindung. Saya mau katakan buat saudara bahwa Injil itu tidak dibuat atau tidak dikirimkan kepada kita
untuk melindungi dosa kita. Tetapi sebaliknya, Injil itu dibuat untuk menelanjangi dosa kita, kita bertobat dan kita boleh masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Itu perbedaannya, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, Alkitab menulis bahwa Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia terlihat bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Yesus ingin menggarisbawahi bahwa sesungguhnya ketika saya dan Anda hidup di dalam dunia ini, saya dan Anda harus memakai dan memiliki hikmat itu. Karena dia katakan seringkali ketika kita berhadapan dengan anak-anak dunia, kita kalah, saudara. Kenapa? Karena kita kurang cerdik. Yang ada adalah tulus. Yesus sendiri mengatakan, ya, tulus seperti merpati, tetapi cerdik seperti ular. Hendaklah engkau cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Urutannya seperti itu. Jadi tulus seperti merpati adalah dasar daripada kehidupan kita. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang-orang tersebut, yaitu anak-anak dunia, maka saya dan Anda juga harus memperhatikan bagaimana ular itu hidup dengan kecerdikan. Jadi bukan hanya tulus adalah dasar, tetapi menghadapi kehidupan dunia ini yang begitu keras, begitu jahat, begitu tidak kompromi bagi anak-anak Tuhan, maka diperlukan satu hikmat, diperlukan satu kecerdikan, diperlukan satu kepandaian yang lebih. Kenapa demikian? Karena kelas, level daripada anak-anak Tuhan dan anak-anak dunia sebetulnya lebih tinggi adalah anak-anak Tuhan. Perhatikan katanya, anak-anak Tuhan dan anak-anak dunia. God compare with the world, semua orang pasti akan mengatakan Tuhan lebih unggul. Tetapi ketika kita menyangkut dengan anak-anak dunia dan anak-anak Tuhan, seringkali terjadi anak-anak Tuhan kalah. Bahkan sebelum pertandingan sudah kalah. Mereka punya title yang lebih hebat dari kita. Mereka punya kemampuan yang lebih hebat dari kita, senjata yang lebih hebat dari kita. Mereka memiliki modal yang lebih hebat dari kita. Pertanyaannya gini, why? Kenapa? Karena mereka berusaha dengan keras. Mereka bekerja dengan keras. Mereka belajar dengan keras. Mereka tidak mau kalah dengan keadaan. Kenapa juga anak-anak Tuhan seringkali kalah dengan keadaan? Kita bilang, kitalah umat pemenang, tapi kalah terus, saudara. Dan kita pakai kekalahan itu sebagai jalan untuk datang kepada Yesus dan berkata, sesungguhnya saya tidak berdosa, saya tidak melakukan apa-apa, tetapi keadaan yang memaksa aku untuk menjadi orang yang berdosa, untuk menjadi orang yang tidak setia dengan Tuhan dan pekerjaan. Kita lupa bahwa sesungguhnya saya dan Anda sudah diperlengkapi dengan kemampuan itu. Setiap orang sudah diperlengkapi dengan gift dari Tuhan, satu pemberian dari Tuhan. Tapi seringkali benih itu kita tidak pakai, saudara. Kenapa? Saking malasnya kita dan mudah untuk dikalahkan. Nggak mau capek, nggak mau berlelah-lelah, nggak mau berusaha sedemikian rupa, sehingga ketika ada di pertandingan hanya bilang darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Saya mengerti tentang darah Yesus, saya mengerti tentang Yesus yang tidak terkalahkan, tapi saya juga harus pakai itu, pakai darah Yesus di dalam perbuatan saya. Yakobus katakan itu, bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu kosong, saudara. Iman tanpa perbuatan bahkan dikatakan sia-sia. Kenapa demikian? Seringkali hanya iman. Bagaimana mungkin kita bisa melihat iman itu tanpa perbuatan yang saya dan Anda harusnya lakukan? Memang perbuatan tanpa iman menjadi sesuatu yang salah, saudara. Tetapi iman tanpa perbuatan itu kosong. Oleh sebab itu, Yakobus mengatakan itu, bahwa coba perlihatkan imanmu tanpa perbuatanmu, nanti aku akan memperlihatkan perbuatanku di dalam imanmu.
Hal yang pertama yang saya mau bagikan buat Anda, di sini bicara tentang kapasitas, saudara. Kemampuan, posisi. Kita sudah ditempatkan sedemikian rupa, ada yang sudah jadi manajer, ada yang sudah menjadi supervisor, ada yang sudah menjadi mungkin karyawan biasa, tapi Anda punya kapasitas surgawi. Yesus memunculkan memberikan contoh, ilustrasi tentang bendahara yang tidak jujur itu. Tapi Alkitab katakan ia telah bertindak dengan cerdik. Bahkan dalam terjemahan yang lain, ya, saya bisa membagikan buat Anda di sini. I tell you, ayat yang ke-9 katakan, I tell you, use worldly wealth. Artinya, pakai itu kekayaan dunia. Amin, saudara. Yang saya punya, yang Anda punya, kita pergunakan itu. Saya mengerti tentang kekayaan surgawi, tetapi kita masih ada di muka bumi, bukan kompromi. Tapi kita tahu, kalau kita ada sesuatu, katakanlah kendaraan, kenapa kita tidak pandai-pandai untuk memakai kendaraan itu? Bukan bersahabat, tetapi berteman, melakukan pendekatan dengan kendaraan itu. Untuk apa, Pak? Memenangkan jiwa, menjemput dia. Atau mungkin dalam kebaikan, mungkin dia tidak mengenal Tuhan, ya kita pakai itu untuk kebaikan aja, untuk sementara. Kebaikan demi kebaikan, Anda jemput, Anda antar, memang takes time. Tetapi ini bicara tentang bertindak dengan cerdik. Karena anak-anak dunia seringkali juga begitu. Antar dia lo pulang, yuk nggak apa-apa. Begitu kan? Lama-kelamaan kita seperti berhutang budi. Tetapi kenapa anak-anak Tuhan seringkali tidak mau memakai itu? Mereka katakan gengsi. Mereka katakan nggak usah, aku ditolong lagi. Saya mau katakan buat Anda, itu bukan sesuatu yang baik. Kita tidak hidup di dalam kecerdikan. Kita tahu bahwa orang ini adalah pribadi yang katakanlah membutuhkan kita. Kenapa kita juga nggak tanam juga kebaikan? Dan kita suka bilang, iya Pak, kebaikan itu kan tanpa pamrih, betul. Tapi di sisi lain, tanpa pamrih Tuhan lihat itu semua. Tetapi ketika engkau mempergunakannya untuk manusia, Alkitab katakan worldly wealth, ya kekayaan dunia, kita pakai. Akhirnya ketika Anda kesusahan, ada pertolongan di situ. Ada naik jabatan di situ. Kita tahu bahwa kita memiliki manajer, kita memiliki supervisor, kita memiliki pimpinan, kita memiliki director. Kenapa kita nggak pakai hikmat yang datangnya dari Tuhan? Katanya anak Tuhan, katanya orang yang dipilih, dijadikan, ya, dipanggil sedemikian rupa. Tetapi kenapa hidupnya juga berantakan? Hanya bicara tentang iman, hanya bicara tentang perkataan demi perkataan, tetapi perbuatannya nol, sudah. Sehingga orang-orang bilang, bodoh ya. Sebetulnya dia punya ini, sebetulnya dia punya itu. Bahkan saya mau katakan buat saudara, sebetulnya dia punya Yesus. Amin, saudara. Sebetulnya kita punya Yesus. Dan harusnya, saudara, harusnya Yesus itu tidak pernah terkalahkan. Dan harusnya anak-anak Tuhan juga tidak terkalahkan. Awal kelihatannya kalah, awal kelihatannya Yesus disalib, awal kelihatannya Yesus disesal, tapi ujung-ujungnya kita tahu dia adalah pemenang itu sendiri. Dan kalau saya dan Anda diadopsi atau diangkat menjadi anak-anaknya, kita adalah orang-orang yang menang. Ini bicara tentang kapasitas. Kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Kapasitas yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Anda punya kepandaian, pakai itu. Anda punya kemampuan, pakai itu. Anda punya harta, pakai itu. Bergaul, berteman. Tetapi ketika Anda bersahabat, Anda tahu Anda adalah sahabat Tuhan. Ya, Anda bergaul dengan dia, tetapi Anda tidak terkontaminasi dengan dosa dan kesalahannya. Tetapi kita pakai mammon, kita pakai worldly wealth, kita pakai kekayaan materi dunia ini untuk mempermuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Yesus katakan, kenapa ya anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang? Bendahara ini dikatakan oleh Yesus, ya, bahwa Tuhan itu tahu bahwa bendaharanya ini menghambur-hamburkan. Ya, kita bisa baca itu di dalam kebenaran firman Tuhan, ayat yang kedua. Ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa yang kudengar tentang engkau?
berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ketika Tuhan itu berkata, ya, bertanya, apa yang kudengar tentang kau? Berikan pertanggungjawab. Nah, seringkali kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah lakukan itu. Tetapi bendahara itu dengan cerdik berkata, apakah yang harus kau perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Menyangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Tapi ayat yang keempat dia katakan, aku tahu apa yang akan aku perbuat. Berarti he knew about his capacity. Sebagai seorang bendahara, dia tahu dia pegang uang itu. Sebagai bendahara, dia tahu bahwa dia punya kuasa atas uang itu. Hari ini saya mau katakan bahwa saudara, sebagai apapun profesimu, Anda harus tahu Anda pegang peranan itu. Dan di dalam profesimu, Anda harus menjadi orang-orang yang cerdik. Cerdiklah seperti ular, tapi tetap tulus seperti merpati. Kemarin ketika terjadi PSBB, ya, kita di rumah saja, ya, saya juga menjalin pertemanan dengan banyak orang, ya, sambil kita berdoa, kita beriman. Dan apa yang saya lakukan di masa lalu itu menjadi kenyataan di masa pandemi. Orang-orang mengirimkan makanan, orang-orang mengirimkan bantuan. Saya mau katakan bahwa saudara, di dalam Tuhan kecerdikan itu perlu. Kapasitasmu itu mempengaruhi apa yang kau dapat. Dan yang berikut saudara, saya akan melihatnya di dalam Lukas pasal yang ke-16 tetap, ya, di ayatnya yang berikut, yaitu ayat yang ke-5, 6, ya, dan yang ke-7. Alkitab katakan, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Anda lihat bagaimana kecerdikannya itu, kapasitasnya itu dipakai sedemikian rupa sehingga dia menjadi orang yang berkualitas. Ya, he has a quality in his job. Kualitasnya terlihat. Apa yang dia lakukan? Dia tanya kepada orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Lihat, hikmatnya jalan, kualitas atau sesuatu yang apa namanya, yang utuh, sesuatu yang solid itu terlihat. Dan biasanya orang-orang yang tertekan, orang-orang yang ada di dalam satu persoalan yang rumit, harusnya yang keluar adalah kualitas sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang berkualitas. Kenapa anak-anaknya juga tidak berkualitas? Kapasitasnya ada, kualitasnya juga harus ada. Bukan ketika ada di dalam persoalan dan masalah tertutup itu. Mata tertutup, telinga tertutup, hati tertutup, pikiran tertutup. Kualitasmu, kualitas saya adalah kualitas sang juara. Yesus adalah sang juara. Yesus adalah penebus yang sempurna. Dia Allah yang maha di atas segala maha. Kualitasnya sudah teruji. Tapi kenapa kita menjadi orang-orang yang kalah? Yang tadi saya katakan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak bisa menghadapi musuh yang memang menjadi alasan kuat bagi Tuhan untuk memperhadapkan mereka kepada kita. Anda lihat bagaimana Daud itu diperhadapkan dengan Goliat. Tuhan tahu bahwa Daud itu adalah pribadi yang secara tinggi, secara berat badan, bahkan secara kualitas di mata orang-orang pada saat itu ya kalah segalanya. Tapi saya mau katakan buat saudara, hari ini kan Injil ada di depan kita. Hari ini Alkitab ada di depan kita. Kita belajar tentang Tuhan yang berkualitas. Orang-orang yang dipilihnya, tokoh-tokoh yang dipilihnya adalah tokoh-tokoh yang berkualitas. Dan kita bisa melihat bagaimana seorang Daud mengeluarkan segala bentuk kekuatannya. Bahkan di situ kita bisa melihat tarikan atau lemparan dari senjata yang dipergunakan oleh Daud itu tidak perlu 5, 6, 7 kali, tapi cukup 1 kali. Orang yang berkualitas
hanya perlu melakukan sesuatu yang berkualitas juga untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Kenapa kita harus berputar-putar? Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang seringkali diejek oleh orang lain, seringkali direndahkan oleh orang lain. Kenapa? Kita tidak mempertontonkan kualitas yang sesungguhnya di dalam hidup ini. Kita berkompromi dengan mereka, kita berkompromi dengan dosa, kita berkompromi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa atau Tuhan memberikan kualitas yang hebat di dalam kehidupan orang percaya kalau di dalam tindakannya, kalau dalam perbuatannya ada dalam situasi kalah, dan kalah. Ada banyak orang Kristen berhutang. Ada banyak orang Kristen hidup di bawah garis kemiskinan. Saya mau katakan buat Anda, itu adalah hal yang biasa. Itu bukan sesuatu yang berdosa sekali ketika saya dan Anda hidup dalam kemiskinan. Tapi saya mau katakan, kita lahir miskin itu biasa, saudara. Halo, betul? Kita lahir miskin itu bukan sesuatu yang dosa. Karena kita lahir dari seorang bapak atau seorang ibu mungkin yang ya katakanlah susah, miskin. Tetapi kalau kita mati pun miskin atau kita mati melarat, saya mau katakan buat saudara, itu nggak normal. Ada kesempatan di dalam kehidupan, ada kesempatan untuk memperbaiki. Ya kalau lahir miskin, mati juga miskin. Memang mati tidak membawa apa-apa dalam kiasannya, betul saudara. Kita tidak membawa apa-apa. Tetapi setidaknya ketika kita lahir miskin, kita kenal Yesus sebagai juru selamat, kita mengakui, kita bertobat, kita mengikuti Dia. Masakan Tuhan tidak memberkati kita? Kalau ada orang mati pun miskin, saya mau berkata, mungkin dia berjudi, mungkin dia main perempuan, mungkin dia narkoba, mungkin dia melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, sehingga akhirnya dia nggak punya apa-apa. Kalau saya mati satu saat, setidaknya saya sudah memberkati anak-anak, saya sudah memberkati istri, saya sudah memberkati seluruh keluarga besar. Kenapa? Karena Tuhanku Tuhan yang kaya. Mungkin kita ada dalam keadaan hutang. Saya mau katakan buat saudara, ada banyak juga orang yang berhutang. Tetapi Alkitab juga katakan, bayarlah hutangmu. Kan begitu. Tapi sampai mati nggak bisa bayar hutangnya. Saya mau katakan buat saudara, kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang tidak berkualitas. Dan ketika ada di dalam pandemik ini, saya melihat juga Tuhan memberkati saya dengan hal-hal yang berkualitas. Makanan tetap yang berkualitas, bukan makanan yang apa adanya. Ya, tidak harus mahal, saudara. Tetapi berkualitas, ada buah-buahan di situ, ya. Kalau kita pilih ada banyak buah-buahan juga yang berkualitas, bukan hanya sekedar mahal. Ada makanan di situ yang berkualitas, ya kan? 4 sehat, 5 sempurna, betul nggak? Tapi kalau kita menginginkan yang lain, akhirnya kita berhutang, maka itu adalah kesalahan kita sendiri. Yesus katakan, berkat sehari cukuplah sehari. Kesusahan sehari juga cukuplah sehari. Karena Tuhan akan memberkati kita tiap-tiap hari. Bahkan ketika kita masih tidur pun, dalam keadaan tidur pun Dia memberkati kita. Betapa berkualitas Tuhan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang saya mau sampaikan buat saudara, itu ada di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 katakan, jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutang, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Ayat yang ke-7, kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutang? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Setelah dia melakukan kepada yang ini, kepada yang itu, ya, maka Yesus katakan, tuannya justru memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Ada apa di balik ayat ini? Jadi dia lakukan tidak hanya sekali, dia juga tidak lakukan kepada satu orang saja, ya. Setidaknya disebut ada 2 orang di situ. Nah, misalnya, saya dan Anda juga harus melakukan hal-hal yang berkualitas itu tidak hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Bahkan dalam tiap-tiap hari kehidupan kita, dalam setiap langkah hidup kita. Ini bicara tentang kontinuitas. Ya, belajarkan bukan sekali. Ketika saya masih kecil,
Terus ayah saya memberikan saya sepeda. Saya tidak langsung bisa mempergunakan sepeda itu sekali latihan. Ya, yang papa saya lakukan, saya hanya duduk di sepeda itu, maka papa saya duduk di belakang saya, dan dia mulai mengenjot sepeda itu, dan saya rasakan. Dan dia katakan kepada saya, taruh tanganmu di stang, terus buat putar-putar. Itu hari pertama. Hari kedua yang dia lakukan adalah tetap berlatih dengan saya, tapi dia pegang stang dan dia pegang belakang daripada tempat duduk itu. Dan saya ada di sana, dan saya merasa nyaman, aman. Selesai hari yang kedua. Hari yang ketiga, saya mulai di depan pegang stang sendiri, sementara ayah saya sudah pelan-pelan memegang hanya dari belakang. Hari keempat, ketiga selesai, hari keempat dia memegang pelan-pelan, saya menggenjot, dan tiba-tiba perlahan tapi pasti dia sudah membuka tangannya untuk melepaskan sepeda itu. Dan saya berjalan sendiri. Tapi ketika saya lihat ke belakang, papa saya tidak memegang sepeda itu lagi, saya hampir terjatuh, dan papa saya memegang itu lagi. Memegang sepeda itu lagi supaya saya tidak terjatuh. Itu yang dilakukan berulang-ulang. Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh sama, hanya memegang belakang sepeda. Sehingga akhirnya di hari ketujuh, saya bisa mengemudikan sepeda itu dengan baik. Kuncinya apa, Ustaz? Apa yang ingin saya bagikan kepada Anda selain kapasitas, kualitas? Ini bicara tentang kontinuitas. Berulang-ulang, berkali-kali, terus-menerus. Jangan capek dengan kegagalan. Jangan menyerah dengan penderitaan. Jangan mundur karena persoalan. Terus maju, terus maju, terus maju. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Pak? Sampai Engkau memperoleh kemenangan. Kemenangan tidak bisa dihasilkan hanya dengan 1-2 kali perbuatan. Kualitas juga bukan ditunjukkan oleh seseorang hanya di dalam 1 kali kesempatan, tidak. Tetapi dengan latihan demi latihan, dengan kemauan untuk capek, kemauan untuk bertekun, bahkan kemauan untuk fight, untuk bergumul. Doa banyak yang bukan hanya 1-2 kali, tapi yang diulang-ulang, yang dilakukan terus-menerus sampai akhirnya mendapatkan jawaban. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hiduplah di dalam kapasitas sebagai anak Tuhan. Hiduplah dengan kualitas yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan telah diuji, dan Anda telah melatihnya dengan baik. Dan hiduplah di dalam kontinuitas, tidak pernah lelah, beribadah terus dan terus sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Jangan hentikan tindakan baik, jangan hentikan hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita tunduk kepala kita, berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan biarlah jemaat-Mu dan kami semua boleh diberkati oleh kebenaran firman. Terus Engkau memberkati kami dengan perkataan, teguran, nasihat, bahkan Engkau memberkati dengan firman-Mu yang selalu baru, selalu menguatkan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga mereka, pekerjaan, usaha, mata pencarian, aktivitas mereka. Apa saja mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Berikan mereka sehat, jagai kesehatan mereka Tuhan Yesus, dan tetap setia sampai Engkau datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan kita. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.